Pemirsa, isu PKI di tanah air kerap muncul di akhir bulan September. Kali ini isu datang dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk mewaspadai PKI gaya baru. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio bikin kejutan lagi. Setelah awal pekan bilang ada indikasi dicopot dari kursi Panglima TNI tahun 2017 karena bersikeras menggelar nonton bareng film G30 SPKI, kali ini Gatot melalui Organisasi Koalisi Aksi Penyelamat Indonesia atau KAMI mengirim surat ke Presiden Jokowi meminta orang nomor 1 Republik ini waspada munculnya PKI gaya baru. Dalam suratnya itu, Gatot Nurmantio yang juga presidium KAMI memberi peringatan upaya adu domba antar umat Islam sebagaimana biasa dilakukan PKI dahulu. Gatot juga meminta Presiden Jokowi menyerukan lembaga penyiaran publik menyiarkan film pengkhianatan G30 SPKI agar rakyat tetap ingat bahaya komunisme. Pernyataan Gatot Nurmantio kemudian menuai polemik. Ada yang setuju, ada pula yang tidak sepakat. Yang setuju bilang jika woro-woro Gatot Nurmantio harus direspon positif pemerintah, karena masih ada pihak yang konsisten mengingatkan bahaya Partai Komunisme Indonesia. Pemerintah nggak boleh diam kan dengan adanya tokoh yang menyampaikan bahaya seperti itu, bahaya PKI, harusnya ini direspon balik oleh pemerintah dengan hal-hal positif yang ada kaitannya dengan penanggulangan atau pencegahan PKI. Jadi nggak boleh diam. Sedangkan yang tidak setuju, peringatan Gatot justru minta ia menunjuk siapa yang dimaksud PKI gaya baru. Pasalnya, tanpa bukti, pernyataan Gatot bisa cuma bikin gaduh Republik yang sedang sibuk menghadapi pandemi Corona. Jangan sampai ini hanya isu yang memprovokasi publik, yang menimbulkan rasa takut yang cukup luar biasa. Tentu ini nggak kondusif. Di tengah Corona, di tengah krisis ekonomi yang cukup luar biasa, ditambah dengan isu PKI yang cukup menakutkan. Karenanya, kalau memang ada PKI jenis baru, kebangkitan PKI jenis baru, tolong tunjukkan kepada kita siapa orangnya, siapa organisasinya, dan seperti apa gerakan politik mereka. Politisi PDI Perjuangan menganggap Gatot Nurmantio sedang berjudi dengan pernyataannya dan meminta ia tidak menjual ketakutan masa lalu. Jadi saya pikir Pak Gatot jika ingin punya cita-cita politik ya lakukan dengan elegan. Menawarkan masa lalu, jangan menawarkan harapan, melakukan penawaran harapan untuk masa depan daripada menggali ketakutan dari masa lalu. Setiap penghujung September, isu PKI kerap mendominasi pembicaraan publik. Banyak pihak mencoba menjadikannya momentum pengingat pengkhianatan Partai Komunis Indonesia 55 tahun silam. Pemirsa, seorang pedagang kaki lima protes tidak terima terjaring razia di kawasan Car Free Day Menteng, Jakarta Pusat. Wanita pedagang kaki lima ini emosi saat petugas Satpol PP meminta merapikan barang dagangannya yang digelar di atas trotoar Jalan Sumenep Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Pedagang beralasan tidak menerima pemberitahuan dari petugas, sementara pedagang lainnya panik mengemasi barang dagangannya agar tidak diangkut petugas. Ia menduga petugas mencari-cari masalah dengan dalih razia karena tidak ada penjagaan maupun peringatan sejak pagi sehingga memberanikan diri berjualan. Petugas tetap menggelar razia selama masa pengetatan PSBB. Para pedagang tidak diizinkan berjualan, terlebih di kawasan Car Free Day yang ditiadakan. Sementara di Bundaran Hotel Indonesia masih banyak masyarakat yang berolahraga, bersepeda dan berlari walau Car Free Day ditiadakan dan PSBB masih berlaku. Pemirsa, Polri semakin memperketat operasi justisi pelanggar protokol kesehatan seiring dengan perpanjangan masa PSBB DKI Jakarta hingga 11 Oktober mendatang. Hari ini di Bundaran HI yang merupakan salah satu titik operasi justisi, masih terlihat adanya masyarakat yang melakukan olahraga, baik olahraga bersepeda maupun jogging, namun kemudian Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, warga juga memadati kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur untuk berolahraga pagi tadi. Sejumlah aktivitas yang dilakukan warga antara lain bersepeda, lari atau sekedar jalan santai.
Warga memilih berolahraga di kawasan ini lantaran sejumlah fasilitas kebugaran yang masih tutup selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap 2. Mayoritas warga telah menaati protokol kesehatan, namun masih ada sejumlah warga yang abai menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Pemirsa, Presiden Joko Widodo ngobrol melalui panggilan video dengan seorang dokter terkait penanganan COVID-19. Presiden mendengarkan curhat dokter yang sempat terpapar COVID-19 dan berterima kasih atas perjuangannya. Berikut cuplikan obrolan Presiden dengan dokter spesialis paru Faisal Rizal Matondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dokter Faisal ini kan tugas di RSPI Sulianti Saroso ya. Sejak kapan mulai bertugas menangani COVID, dokter? Sejak bulan Januari sudah mulai juga, Pak. Januari sudah mulai ada pasien-pasien terduga COVID. Terduga, iya. Bulan Maret kita mendapat pasien pertama COVID di Indonesia. Ini dokter Faisal lagi di mana ini? Sepertinya kok sedang tidak bertugas itu. Jadi hari ini saya pertama kali masuk, Pak. Iya. Setelah saya menjalani perawatan, saya terkena COVID. Jadi saya sudah menjalani perawatan segala macam. Kemarin ronsen terakhir dan sudah di swab, saya boleh dinyatakan bertugas. Jadi hari ini saya baru hari pertama bertugas, Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah udah sembuh. Terus dokter Faisal ini bagaimana penanganan COVID di RSPI Sulianti Saroso? Ya, baik Pak. Kalau penanganan COVID kami sesuai dari arahan dari Kementerian Kesehatan, baik pengobatan, kemudian pemeriksaannya. Alhamdulillah semuanya ada, Pak, tersedia. Untuk obat dan segala-galanya tersedia. Jadi alat medis, tenaga medis semuanya tersedia? Alat medis insya Allah tersedia. Tenaga mungkin masih tetap kurang, Pak. Masih tetap kurang. Makin bertambah. Jadi selama menangani pasien apa yang sering dikeluhkan mereka? Supaya masyarakat juga tahu, kita juga tahu. Iya, keluhan dari pasien kebanyakan rasa bosan, Pak. Yang keluhannya ringan-ringan saja, misalnya cuma batuk. Nah, pasien kebanyakan bosan karena berada di ruang isolasi, gitu Pak. Ruang isolasinya tidak luas-luas kamarnya. Kalau saya biasa sama pasien-pasien, saya sering agak lama. Di samping periksa saya, walaupun saya sesak sambil periksa karena tertutup oleh APD, saya suka bercanda-bercanda dan terakhir tuh saya kasih semangat buat pasien, yaitu supaya pasien tetap berpikir positif untuk dapat hasil negatif swabnya. Negatif swabnya pasiennya sehat bisa pulang. Saya bisa bayangin betapa sangat beratnya bertugas menangani COVID ini. Terus kalau dokter dan tenaga medis bisa pulang atau berapa bulan atau berapa hari bisa pulang? Jadi begini Pak, kami sebelumnya berterima kasih kepada pemerintah sudah menyediakan tempat untuk kami. Jadi kami mendapat tempat tinggal di penginapan di hotel bagi yang tidak bisa pulang ke rumah. Istilahnya takut menularkan kepada keluarga. Dokter, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Dokter Faisal dan seluruh dokter di seluruh rumah sakit yang ada di negara kita, di Indonesia ini, karena saya bisa merasakan betul betapa sangat beratnya bertugas, berjuang dalam rangka menangani pasien-pasien yang terkena COVID karena memakai masker yang panas. Kita pakai masker aja kadang sering nggak kuat, apalagi pakai APD yang menurut saya sangat berat sekali. Pemirsa, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas berperan sangat aktif dalam menghalau persebaran pandemi COVID-19. Masyarakat yang terinfeksi virus corona banyak yang terdeteksi di vaskes milik pemerintah. Ketika melaksanakan tugasnya, tenaga medis di Puskesmas selalu siaga dan waspada agar tidak tertular virus corona.
Sebagai garda terdepan, tenaga kesehatan di puskesmas mempunyai resiko terpapar virus corona. Dalam menjalankan tugas mulianya ini, mereka menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Pekerjaan yang mereka jalani ini mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Melalui MNC Peduli, masyarakat menyumbangkan minuman segar dan makanan ringan agar para petugas medis di Puskesmas Pulau Gadung dan Cakung ini tetap semangat dan sehat dalam menjalankan tugasnya. Kami sangat bersyukur sekali, terutama bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung atas donasi dari MNS Peduli. Pastinya sangat berguna sekali untuk petugas kesehatan. Yang penting adalah perhatiannya, supportnya bukan dari sisi jumlahnya atau materi yang disumbangkan, tetapi adalah perhatiannya, supportnya, jadi menambah semangat untuk kami petugas kesehatan. Tugas mulia yang dilakukan petugas medis ini patut mendapat apresiasi. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat harus mendukung dan membantu kinerja para petugas kesehatan yang tengah berjuang melawan virus corona. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia berdonasi untuk bersama-sama mewujudkan kebutuhan para tenaga medis dalam menangani wabah corona, serta membantu masyarakat kecil yang terdampak secara ekonomi. Tim iNews melaporkan. Fandi dan juga pemirsa, hari ini untuk penambahan kasus positif COVID-19 mencapai lebih dari 3.800. Sementara kemarin lebih dari 4.000 orang kasus baru positif COVID-19. Angka ini terus memprihatinkan karena sudah lebih dari, pertambahannya sudah lebih dari 1.000 ataupun 2.000 orang perharinya, dan Indonesia ini masuk dalam 20 besar negara dengan jumlah kematian karena COVID-19 terbesar di dunia. Ya, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat membantu tenaga medis yang pasti adalah tetap menjaga, mempertahankan protokol kesehatan yang ada saat ini. Baik, sebenarnya memang di pandemi COVID-19 ini yang menjadi garda terdepan adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lebih baik berada di rumah dan jangan berpergian jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Dan pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa Anda salurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang